Apakah kasih dan keadilan itu selaras? Apa cacatnya keadilan tanpa kasih? Apa cacatnya kasih tanpa keadilan? Bagaimana Tuhan menggabungkan kedua unsur ini? Adilkah jika Tuhan menghukum orang berdosa? Apakah tidak adil bagi Dia untuk melakukan hal ini? Apakah Tuhan menyesali tindakan keadilan dan kasih-Nya? Datang segera di awan-awan, datang segera, Yesus segera datang. Oh, angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus kan datang segera. Bersukacita dan pujilah Dia, Yesus kan datang segera. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama dengan kami di channel His Judgment Media Ministry. Pada kesempatan kali ini kita mempelajari kembali pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ke-6 di tanggal 8 Februari 2025. Namun sebelum itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Kami siap untuk mempelajari firman-Mu. Tuntun kami, berkati kami, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran kita pada saat ini adalah Kasih Allah yang penuh keadilan. Ayat intinya terdapat di dalam Yeremia pasal 9 ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apakah kasih dan keadilan itu selaras? Apa cacatnya keadilan tanpa kasih? Apa cacatnya kasih tanpa keadilan? Bagaimana Tuhan menggabungkan kedua unsur ini? Adilkah jika Tuhan menghukum orang berdosa? Apakah tidak adil bagi Dia untuk melakukan hal ini? Apakah Tuhan menyesali tindakan keadilan dan kasih-Nya? Kita akan belajar pada pelajaran kita, kasih dan keadilan saling melengkapi, pasangan yang tak terpisahkan, semua kasih, semua keadilan. Kemudian kita akan belajar mengenai mengasihi dan keadilan menuntut keteguhan, di mana karakter Tuhan yang tidak berubah dan kesempurnaan kasih dan keadilan ilahi. Dan kita akan belajar juga mengenai mengasihi, keadilan, dan penyesalan. Apakah Allah menyesal? Mari kita pelajari pelajaran kita. Kasih dan keadilan bersama-sama. Pasangan yang tak terpisahkan dalam Mazmur pasal 85 ayatnya yang ke-10. Kasih merupakan bagian dari karakter Allah dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Apakah keadilan juga merupakan bagian dari karakter Allah? Dalam Mazmur pasal 89 ayat 14, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Saudara-saudaraku, keadilan dan kasih merupakan dasar dari pemerintahan alam semesta ini, karena keduanya merupakan bagian dari karakter Allah dan berasal dari Allah sendiri. Inilah sebabnya mengapa sebagian besar pesan yang diberikan Allah kepada para nabi mencakup kecaman terhadap situasi-situasi yang tidak adil yang harus diperbaiki oleh umat agar dapat berkomunikasi dengannya. Dalam Mika pasal 6 ayat 8, hai manusia, Dia telah menunjukkan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan darimu? Untuk bertindak adil dan mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu.
Saudara-saudaraku, pada bagian selanjutnya, semua kasih, semua keadilan dalam Mazmur 145 ayat 17, ayat intinya di sana. Tuhan tidak hanya meminta kita untuk melakukan apa yang benar dan menunjukkan kasih. Dia selalu dan setiap saat mencontohkan sifat-sifat ini. Tuhan hanya dan selalu melakukan apa yang penuh kasih, benar, dan adil. Alkitab menyatakan bahwa Allah bertindak adil setiap pagi, Sefanya 3 ayat 5. Allah mengetahui apa yang terbaik bagi setiap orang, menginginkan yang terbaik bagi setiap orang, dan senantiasa berupaya untuk mencapainya. Meskipun memiliki semua wewenang dan kuasa, meskipun tidak ada seorang pun di atasnya yang dapat menghakimi tindakan-tindakannya, meskipun memiliki hak untuk bertindak sesuai keinginannya, Allah tidak pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keadilan. Dia tidak pernah melakukan kesalahan, dan Dia juga tidak membujuk siapapun untuk melakukan kesalahan. Yakobus 1 ayat 13, Mazmur 5 ayat 4. Meskipun Dia selalu mencari keadilan, Dia tidak pernah gagal untuk mengasihi. Jadi ketika Musa meminta untuk melihat kemuliaan Tuhan, Tuhan menjawab, "Aku akan membiarkan semua kebaikanku lewat di depanmu. Aku akan berbelas kasihan." Keluaran 33 ayat 18 sampai 19. Kalau begitu, mengasihi dan keadilan membutuhkan keteguhan. Karakter Tuhan yang tidak pernah berubah. Mari kita pelajari ini. Allah tidak berubah dalam Maleakhi 3 ayat 6, Yakobus 1 ayat 17. Pernyataan kategoris ini harus dipahami sebagai makna bahwa karakter Allah tidak berubah. Jika Ia adalah kasih, Ia selalu bertindak dalam kasih. Jika Ia adil, Ia selalu bertindak dalam keadilan. Seperti dapat dilihat dari percakapannya dengan Abraham tentang Sodom, Allah bersedia membuat perubahan dalam tindakan-tindakannya selama perubahan tersebut tidak mengubah hakikat kasih dan keadilannya sendiri. Dalam Kejadian 18 ayat 26 sampai 28. Kita merasa sulit memahami kekekalan Tuhan karena kecenderungan kita untuk mengubah perasaan kita. Hari ini kita setia, besok tidak. Hari ini kita mengasihi dengan penuh gairah, besok kita acuh tak acuh. Hari ini kita berjanji untuk selalu mengatakan kebenaran, tapi besok kita berbohong tanpa malu. Allah tidak seperti itu. Dia selalu setia. 2 Timotius 2 ayat 13. Dia selalu penuh kasih dalam Yeremia 31 ayat 3, dan Dia selalu benar, Titus 1 ayat 2. Bahkan Dia tidak berubah. Ibrani 6 ayat 17. Saudara-saudaraku, kesempurnaan kasih dan keadilan ilahi. Ulangan 32 ayat 4. Kesempurnaan kasih Allah dibuktikan dengan jelas melalui tindakannya, di mana Dia mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kita dari dosa. Roma 5 ayat 8. Tindakan yang sama ini juga menunjukkan kepada kita kesempurnaan keadilannya. Berbeda dengan kasih kita, Allah terus-menerus memberikan kasih-Nya yang sempurna, bahkan kepada mereka yang tidak mengasihinya atau tidak layak menerima berkat-berkat-Nya. Matius 5 ayat 45. Kasih Allah melampaui segala harapan yang masuk akal, tetapi tidak pernah membatalkan atau menentang keadilan. Dia mengundang kita untuk bertindak seperti Dia, berpegang teguh pada kasih dan keadilan. Hosea 12 ayat 6. Ketika Tuhan akhirnya menegakkan keadilan di dunia ini, dan karena kasih memberantas kejahatan dari alam semesta, setiap makhluk akan memuji keadilan Tuhan yang sempurna dan kasih yang sempurna. Dalam Wahyu 15 ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Mengasihi keadilan dan penyesalan. Menyesalkah Allah? Penyesalan melibatkan konsep bahwa sesuatu tidak dilakukan dengan baik. Oleh karena itu, penyesalan Allah tidak demikian. Bilangan 23 ayat 19, 1 Samuel 15 ayat 29.
Namun, beberapa teks Alkitab berbicara tentang penyesalan Allah. Misalnya di dalam Kejadian pasal 6 ayat 6 dan 2 Samuel 24 ayat 16. Demi kebaikan kita, Allah tidak pernah mundur dari rencananya. Itulah sebabnya janji-janjinya selalu dapat dipercaya dalam 2 Korintus 1 ayatnya yang ke-20. Namun, dia menyesal karena mencabut perlindungannya dan menolak hukuman kita sebagai tanggapan atas pertobatan kita. Yunus 3 ayat 10, Keluaran 32 ayat 14. Kita bisa melihat dalam kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab, penyesalan Tuhan itu bukan karena dia salah menciptakan manusia, tidak. Tetapi karena manusia yang terus-menerus menolak dia, sehingga dia harus bertindak adil. Itulah sebabnya ketika manusia memilih untuk meninggalkan Tuhan, maka perlindungan Tuhan pun dia tinggalkan. Dan penyesalan Tuhan itu berbeda dengan kita manusia. Ketika manusia ini sudah seharusnya dihukum karena kejahatan mereka, seperti contoh kisah tentang Nineve. Namun ketika mereka kembali untuk bertobat, apa yang terjadi? Tuhan mengampuni mereka. Tuhan menyesal karena akan mencabut perlindungannya. Tapi ketika mereka kembali, dia menerima kita. Inilah yang disebut dengan penyesalan Allah. Penyesalan Allah bukan seperti yang ada di dalam diri kita. Karena itu, Allah menangguhkan penghakimannya sebagai respon terhadap pertobatan kita. Ini dia. Ungkapan penyesalan Allah adalah gambaran yang dapat pikiran kita jangkau tentang karakternya, baik, adil, penuh kasih, dan penyayang. Ya, jadi ini perbedaannya penyesalan Allah dengan penyesalan manusia. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, satu kutipan terakhir untuk kita. Kasih Allah telah dinyatakan dalam keadilannya, tidak kurang dalam belas kasihannya. Keadilan adalah dasar tahtanya dan buah dari kasihnya. Tujuan setan adalah memisahkan belas kasihan dari kebenaran dan keadilan. Ia berusaha membuktikan bahwa kebenaran hukum Allah adalah musuh bagi kedamaian. Namun Kristus menunjukkan bahwa dalam rencana Allah, keduanya tidak dapat dipisahkan. Yang satu tidak dapat ada tanpa yang lain. Kasih dan kebenaran bertemu bersama. Kebenaran dan damai sejahtera saling berpelukan. Mazmur 85 ayat 10. Dari pelajaran kita pada saat ini, saya ingin menyampaikan kepada kita semua betapa besar kasih Allah kepada kita umat-umat manusia, sehingga Dia rela mengorbankan dirinya hanya demi menebus kita dari dosa. Namun betapa adilnya juga Tuhan. Ketika kita memilih untuk meninggalkannya, maka Tuhan ini adil. Tuhan itu pengasih. Sama halnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, pertama kalinya Tuhan mengasihi mereka, sehingga Tuhan mencari mereka. Bukti dari kasih-Nya, Dia mencari manusia yang telah jatuh ke dalam dosa ini. Dan bukti dari keadilannya, mereka harus keluar dan dijauhkan dari pohon kehidupan. Kenapa? Karena kalau tidak, maka manusia akan sengsara. Kasih dan keadilan harus berjalan bersama-sama. Dan ini adalah sifat
dari Allah itu sendiri. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, begitu banyak firman Tuhan yang Tuhan rindu supaya kita mengerti. Di dalam Alkitab, ketika kita hidup di dalam Tuhan, berkat Tuhan menjadi bagian kita. Dan ketika kita meninggalkan Tuhan, kutuk menjadi bagian kita. Kutuk itu bukan hanya sekedar mungkin kita berpikir penyakit dan lain sebagainya, tidak. Kadang kita merasa mungkin diperlakukan tidak adil, atau kita merasa kecewa dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan salah satu hal kecil dari apa yang kita terima karena kita meninggalkan Allah. Itulah sebabnya saya mau tekankan bagi kita, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Sekalipun kita merasa keluarga kita, orang-orang terdekat kita mungkin mengecewakan kita, tapi kita harus ingat, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dan ketika kita meninggalkan Tuhan dengan alasan karena kecewa terhadap orang-orang terdekat kita, sebenarnya kita bukan kecewa terhadap mereka, tapi kita kecewa kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak kecewa kepada Tuhan, kita tidak akan meninggalkan Tuhan, bukan? Itulah sebabnya kasih dan kebenaran bertemu bersama, kebenaran dan damai sejahtera saling berpelukan. Kalau kita mau kehidupan kita memperoleh kedamaian yang sejati dari Tuhan, tinggallah di dalam Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat ini. Tuhan menuntun kami boleh mengerti, boleh dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami. Berkati para pemirsa dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua.